warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku Warahmatullahi wabarakatuh. yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Gimana kabarnya di rumah? Baik-baik, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ya mudah-mudahan Pak doakan dari sini ya selalu dalam keadaan yang sehat. Kemudian tetap semangat ya untuk belajar ya. Ya Pak. Walaupun kita belajarnya belum bisa bertatap muka, tapi karena keadaan ini kita harus tetap semangat ya. Ya bertatap muka aja Pak. Jangan jadi kita patah semangat kemudian belajarnya jadi asal-asalan, itu jangan seperti itu ya. Gitu. Siap Pak. Oke. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Bapak absen dahulu ya. Aziz, ada Aziz? Rika? Hadir Pak. Aster? Hadir. Sebelum kita mulai ya, kita belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah buat kehidupan kita. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dalam hati. Bapak ingin menyampaikan satu hal pada kalian semua, mengingatkan juga pada diri Bapak, pada anak-anakku juga semuanya ya, bahwa kita ini hidup tidak sendiri ya. Kita hidup dalam keluarga. Di keluarga punya orang tua, ada juga adik-adik kita atau saudara yang lain. Keluarga juga ada di dalam masyarakat yang ada tetangga-tetangga kita yang harus kita berhubungan dengan baik dengan mereka. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa nanti, kalian ya anak-anakku semuanya, dapat membedakan mana interaksi yang asosiatif, mana interaksi yang disosiatif, dan juga dapat menemukan bentuk interaksi yang ada di lingkungan sekitar kita, di rumah, di masyarakat ya, karena kita pasti selalu berinteraksi. Anak-anak, udah kelihatan ya PowerPoint Bapak ya? Halo. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Sekali. Semangat dong. Lah, foto Bapak ganteng sekali itu Pak. Oh ya, itu foto Bapak waktu masih tua ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba cermati dulu. Ya, ini ada apa ya, kayak semacam bagan atau bisa juga disebut sebagai peta konsep ya. Silahkan simak baik-baik. Dari video tersebut tadi ada interaksi yang bersifat asosiatif, Pak. Ada interaksi yang asosiatif ya. Coba Erika, di bagian mana yang terdapat interaksi asosiatif? Pada fenomena yang mana? Yang asosiatif, kalau dari video yang Bapak tayangkan Pak, saya mengartikan kalau yang asosiatif itu yang positif Pak. Terus yang disosiatif yang negatif. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama anak-anakku semuanya ya, bahwa bentuk interaksi itu ternyata memang benar. Ada dua ya. Ini menurut Gilin, yaitu pada tahun 1991 interaksi sosial itu terjadi melalui dua proses, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Jadi kalian tadi jawabannya
Benar semua ya, hebat-hebat ini anak-anak Bapak. Nah, coba lihat gambar yang ini. Ya. Ini ada dua gambar. Ya. Ada tulisannya tuh, disintegrasi. Kemudian ada juga tulisannya PSSI, futsal, asosiasi futsal. Nah, menurut saya ya Pak, penggunaan kata dis itu pasti kurang baik ya Pak. Misalnya dalam pertandingan sepak bola ada didiskualifikasi ya. Berarti ya. itu kurang baik. Kalau dihubungkan ke materi kita Pak, disosiatif. Berarti dis itu tidak baik ya Pak. Asosiatif itu saya hubungkan ke asosiasi. Biasanya di dalam asosiasi ada kerjasama ya Pak. Misalnya Asosiasi Buruh Indonesia gitu Pak. Bisa disimpulkan ya bahwa interaksi sosial asosiatif itu nilainya bersifat yang positif. Kemudian dapat mempererat hubungan antar individu atau antar kelompok. Sedangkan kalau yang disosiatif ya, bersifat negatif karena dapat merenggangkan hubungan. Ya, ada dua gambar, coba kalian amati ya. Gambar 1, gambar 2 ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Hubungan apa yang terjadi pada gambar di atas? Nah, ini hubungan saling bekerja sama, Pak. Saling bekerja sama. Ya, betul. Kemudian termasuk jenis apakah gambar di atas? Ya, terus ini termasuk yang interaksi sosial asosiatif, Pak, kerjasama. Ada pendapat yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Oke, betul ya? Ya, Pak. Ini penyelesaian masalah, Pak, ini, Pak. Akomodasi. Ya, ini, betul Pak. ya. Itu Pak Diki. ini kayaknya gimana Diki? Adjudikasi ini. Adjudikasi, ya betul. Ini termasuk jenis interaksi adjudikasi. Berarti apa kalau adjudikasi? Hubungan apa ini? Asosiatif. Akomodasi, Pak. Itu asosiatif. Pak. Asosiatif ya. Benar. Adjudikasi itu adalah proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Betul. Dari yang kita pelajari tadi, dari gambar tadi, maka kalian bisa menemukan ya bahwa macam-macam interaksi sosial itu ya, yang asosiatif ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian interaksi yang disosiatif juga ada 4, yaitu kompetisi, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Nanti kalau anak-anak sudah buka Google Classroom ya, ada topik 3 bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini isinya ada banyak ya. Kalian pilih coba bagian yang tugas individu, diklik. Selanjutnya coba kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian dikirim, itu kan kerjakannya di Google Classroom. Kemudian setelah selesai dikirimkan ya, langsung ke klik kirim, nanti terkirim ke tempat Bapak. Baik, kalau tugas individu sudah, sekarang Bapak akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Ya. Akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Vicky dan Dimas. Nah, di sini ada tugas kelompok, ya, ada petunjuknya. Nah, itu dikerjakan, dijawab pertanyaannya, dikerjakan, kemudian nanti dikirim lewat Google Classroom, ya, dalam bentuk tulisan paper atau artikel. Presentasikan coba. Kayaknya perbedaan ini Pak ya, perbedaan agama Pak ya. Perbedaan agama. Dari itu ada masjid, Demak, kemudian yang di bawah itu pura. Ya, Gitu bukan ya. Kulturasi Ya, itu ada. Dimas. Oh ya, nggak kelihatan soalnya sih gambarnya. Ada yang lain coba yang bisa bantu kelompoknya Dimas?
Ya, saya Pak, saya kelompok 1 juga. Ya, Diki ya. Ya, kalau saya lihat itu dari gambarnya masjid, tapi bentuknya kayak ini apa? Ada apa namanya bentuk bangunan Hindu tapi Pak. Ya, Jadi betul. kalau dilihat itu tuh ada akulturasi di sana Pak. Nanti kalau di rumah ya, tugas ini tolong dituliskan pada Google Classroom jawabannya ya. Kalian bisa menambahkan, mengimprovisasikan dengan kata-kata kalian menjadi sebuah tulisan ya, yang bisa mendatangkan pengetahuan. Nanti tulisan itu diposting di forum Google Classroom. Kegiatan terakhir kita ya untuk Bapak menguji sejauh mana kalian menguasai materi, ada soal evaluasi ya, nanti anak-anak kerjakan semuanya, soalnya mudah, cuma 4 ya, berbentuk pilihan ganda, sudah Bapak share di Google Classroom, nanti akan Bapak tampilkan juga di sini. Erika nomor 1 coba. Siap Pak. Interaksi sosial yang bersifat positif dan dapat mempererat hubungan sosial antara individu maupun kelompok adalah yang apa? Interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif. Ya, betul ya. Betul. Nomor 2. Dwi. Saya Pak. Ya, dibaca dan dijawab. Yang merupakan interaksi sosial disosiatif. Kalau nomor 2 kompetisi ya Pak ya. Karena yang lainnya asosiatif. C kompetisi Pak. Nah, coba Dimas simpulkan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada interaksi asosiatif dan disosiatif. Ya, betul. Sama asimilasi, akulturasi, akomodasi. Disosiatif ada pertentangan, kontravensi, konflik. Ya, betul ya. Ini. Jadi, interaksi sosial bentuknya ada 2 macam, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal yang positif yang dapat mempererat hubungan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah lawannya, sebaliknya ya, yang bersifat negatif dan dapat merenggangkan hubungan. Nah, bentuk-bentuk dari keduanya itu, kalau asosiatif ada 4, yaitu ada kerjasama, ada asimilasi, ada akulturasi, dan ada akomodasi. Sedangkan yang disosiatif juga sama, ada 4, yaitu kompetisi, kemudian kontravensi, pertentangan, dan konflik. Nah, sebelum Bapak tutup dengan doa, ada tugas ya, jangan lupa. Tugasnya tadi yang pertama adalah apa coba? Membuat artikel yang dikirim ke Google Classroom. Google Classroom. Nah, itu tugasnya. Tugas yang lain di LKPD silahkan dilihat sendiri di Google Classroom-nya. Itu ya. Dikumpulkan paling lambat pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu dari Bapak ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita sama-sama. Maka kita berdoa dulu, berdoa mulai. Ya, selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Pak Guru. Sudah bel tadi 10 menit yang lalu Pak, istirahat. Oh iya ya. Bu Erika lagi ya, Bu Erika lagi Bu Ike. Iya, jadi gimana rasanya Pak Dimas membuat Google Classroom-nya seharian itu dari kemarin atau memang sudah ada?
Pak Dimas. Pak Eko, Bu. Mas Pak Eko. Ini Bu, kemarin 2 hari yang lalu aku persiapan. Luar biasa. Kita matikan ini ya Bapak Ibu ya. Selamat saya tinggal kita menunggu dulu. Siang. Kita pindah ya? Pindah Iya, ke... ini, Bu. Sepertinya Iya, pindah, iya Bu. Pak Dimas. Iya, Bu. Pindah Pindah. atau oke. Oke. Tapi udah jam 11.30 ini, Bu. Sampai jam berapa? Hah? Bu, ya? Satu lagi ya, Bu Erika, Bu ya? Ya, beri kali satu lagi. Kalau dapat Oh, menjelang sampai zuhur jam- nih kan? Ya, sampai jam Zuhur 12 ya, tadi nanggung itu. Ya. Ya. Oke.